dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang boleh menemani atau mengawali bahkan kita di tahun ini. Karena dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan semakin bahagia. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah
tidak dapat melakukan segala sesuatu. Tapi kalau hari ini engkau menaruh kepercayaanmu kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus, Dia Tuhan sumber segala-galanya di dalam hidupmu. Dan kalau hari ini kau boleh mempersembahkan di hari yang baru ini sesuatu yang besar di hadapan Tuhan, maka di hari-hari selanjutnya engkau akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Musa katakan begini, Bapak, Tuhan, kalau kau tidak menyertai aku di dalam memimpin bangsa ini, kalau kau tidak menyertai aku, biarlah aku mati di sini. Artinya, kalau kita boleh dibawa oleh Tuhan untuk masuk di tahun 2026, dan kita boleh mengawali tahun ini dengan kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, kita bawa hati kita ke dalam tangan Tuhan, kita bawa antusias ke dalam tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat memegangmu. Ada penyertaan Tuhan di dalam setiap jalan langkahmu untuk hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Artinya ada penyertaan Tuhan yang membawa engkau di dalam kekuatan, membawa engkau di dalam kemenangan, membawa engkau di dalam kemuliaannya. Sehingga di tahun ini tangan Tuhan yang ajaib memegangmu dan membawa engkau di dalam sukacita Tuhan yang penuh. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau mengawali untuk memasuki di hari kedua dan berikutnya. Kami rindu otoritas-Mu terus menyertai di dalam setiap kami. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Harusnya tahun yang baru, semangat yang baru, pikiran baru, hatinya baru. Shalom. Nah, seperti itu saudara. Jika membuktikan ini loh hatiku, ini loh hidupku sudah diperbaharui. Sehingga karena apa? 2025 sudah kita tanggalkan, sudah kita tinggalkan. Kita sedang memasuki 1 tahun yang baru ini. Yang sebelumnya sudah disampaikan firman Tuhan yang begitu dahsyat, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita di tahun 2025. Mungkin tahun 2024 kita tidak dapatkan sesuatu, mungkin hilang di tahun-tahun yang sebelumnya. Setiap kita mau usaha tidak ada hasilnya. Sudah berjuang, uangnya udah habis, masih juga ditipu orang. Tetapi tahun ini firman Tuhan, Tuhan akan mengembalikan. Di hujan awal dan hujan akhir itu akan dilimpahkan bersama-sama. Dan Yoel katakan, tahun-tahun yang sudah, yang dimakan oleh belalang pengerit, yang dimakan oleh belalang pindahan, yang dimakan oleh belalang pelahan, Tuhan akan mengembalikan. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat suatu perjalanan bangsa Israel tatkala dibawa oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan.
Tuhan sedang membawa kita di tanah Kanaan. Tuhan sedang membawa kita di tahun 2026 ini adalah tanah Kanaan, di mana Tuhan akan menyertai kita. Tentu di dalam setiap perjalanan kita tidak biasa-biasa saja. Tetapi untuk memasuki tahun 2026 dibutuhkan namanya iman. Katakan iman. Dibutuhkan iman. Katakan dibutuhkan iman. Jadi saudara, untuk kita memasuki tahun 2026 ini butuh iman yang kuat. Di mana kita dapat memunculkan iman, di mana kita dapat menumbuhkan iman, di mana iman kita mengalami satu pertumbuhan? Melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk tahun 2026 mari memperbanyak mendengar firman Tuhan. Katakan kanan kirimu, 2026 harus memperbanyak firman Tuhan. Ya, jangan memperbanyak nonton drakor. Sekarang kan kalau buka Facebook kan langsung ada film, bikin penasaran kan, bikin penasaran. Coba engkau baca firman Tuhan penasaran gitu, saudara. Apalagi ini apa Tuhan kerjakan? Apalagi ini Tuhan akan kerjakan? Kemuliaan apalagi yang akan saya dapatkan di dalamnya? Saudara, firman Tuhan saya berikan tema penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita akan baca Yosua pasal 3 ayat 5 dan ayat 5, 6 dan 7. Ini suatu perjalanan bangsa Israel tatkala dia mau memasuki kota Kanaan, dia harus melalui satu perjalanan yang membutuhkan iman. Yosua pasal 3, 5, 6 dan 7. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak baca ayat genap, ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sama-sama. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Amin. Saudara, lambang tabut Allah itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Sekali waktu tabut Allah ditahan di kota Filistin, ditaruh di antara kuil-kuil drakon. Di situ ada patung-patung drakon. Mereka berpikir bahwa tabut ini ditaruh di tempat yang suci. Apa yang terjadi? Tuhan tetap Tuhan, Allah tetap Allah yang suci. Dia tidak mau ditaruh satu tempat yang sembarangan. Akhirnya pada waktu itu kepala dragon patah. Bukan hanya itu saja, tetapi rupanya ada penyakit borok yang kayak koin ini pada semua orang-orang Filistin pada waktu itu. Dan orang mengalami ketakutan karena takut Allah ada bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Akhirnya orang Filistin berusaha untuk mengembalikan tabut itu kepada orang-orang Israel. Kalau mau dibawa, Bapak Ibu, ada kesalahan yang dilakukan. Dan akhirnya beberapa orang dibunuh mati.
Pada waktu dia dibawa dengan kereta, dan keretanya itu rodanya kena batu dan hampir terguling. Si Usa menahan tabut Allah itu, memegang tabut Allah itu. Akhirnya Usa dihukum. Ada rasa takut yang dialami oleh orang Israel. Akhirnya tabut itu tidak sampai ke Yerusalem. Tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi Bapak Ibu tatkala tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom? Tuhan berkarya, Tuhan memberkati. Firman Tuhan katakan bahwa kekayaan Obed-Edom hampir menyamai kekayaan Daud. Saudara, apa yang terjadi? Daud iri. Gak mungkin kalau tabut Allah ini terus menerus di rumah Obed-Edom. Maka Daud memindahkannya ke Yerusalem. Rupanya tabut Allah itu hanya boleh dibawa melalui para imam, orang-orang Lewi. Dan akhirnya dipikulah setiap 3 langkah Daud mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Itulah karena kehadiran Tuhan. Saudara, itu sesudahnya dialami oleh apa yang terjadi di kitab Yosua. Tatkala bangsa Israel ada di seberang, dia harus masuk kota Kanaan, dia harus melalui sungai Yordan. Rupanya untuk mengikuti tabut Allah, orang harus menguduskan dirinya. Saya ingin katakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, berkatalah firman Tuhan kepada jemaat Breakthrough hari ini untuk memasuki hari dan bulan berikutnya. Kuduskanlah dirimu. Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu. Mari pola pikir kita akan kita ubah, kita setarakan, kita sejajarkan, kita selaraskan dengan firman Tuhan. Cara menguduskan pikiran hati kita, cara menguduskan hidup kita, selaraskan pikiran kita dengan firman, hidup dengan kebenaran, hidup di dalam doa, hidup di dalam ibadah, hidup dalam keintiman dengan firman Tuhan. Dikatakan jemaat Breakthrough, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Kalau hari ini kita akan memulai suatu kehidupan yang baru, tahun yang baru, pola pikir kita baru, membuat semangat kita menjadi baru, hidup yang baru, mencintai Tuhan terus menerus dengan semangat yang baru, hati yang baru. Firman Tuhan katakan, besok, katakan kanan kiri, besok. Apa yang akan dilakukan besok untuk kita? Apa yang akan dilakukan Tuhan untuk tanggal 2 dan tanggal berikutnya, minggu berikutnya? Firman Tuhan, aku akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Masih nyambung dengan pesan Tuhan di dalam doa 10 hari. Bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang dimakan belalang pelahap, yang dimakan oleh belalang pindahan. Tuhan akan mengembalikan. Saudara, kalau kau meyakini, kalau hari ini kau bisa mendeklarasikan firman Tuhan ini, bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kami. Terus menerus kita nubuatkan, terus menerus kita deklarasikan. Maka yang terjadi adalah penggenapan janjinya dinyatakan kepada kita.
Seperti tatkala kita mendeklarasikan, menubuatkan tempat itu. Pandanglah Sion, tempat pertemuan raya. Sudah dibayangkan di tempat pertemuan raya itu. Bayangan di tempat yang seperti ini. Patok yang gak tercabut, tali gak terputus, itu akan menjadi bagian di dalam hidup. Setiap minggu kita deklarasikan bareng-bareng. Tetapi setiap hari saya deklarasikan juga. Sampai penggenapan firman Tuhan terjadi atas hidup kita. Demikian juga saat ini kita harus terus-menerus mendeklarasikan firman Tuhan. Sampai perbuatan Tuhan yang ajaib itu terjadi di antara kita. Ayat 6 dikatakan kan kepada para imam. Itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian, angkatlah tabut Tuhan itu dan menyeberangkan di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang dialami tatkala tabut itu mulai diangkat, tabut itu dipikul, dan kemudian para imam ini berjalan. Sungai Yordan cukup besar. Saudara tahukah? Tatkala kakinya menginjak air, air itu seperti terbendung. Air itu terbelah. Dan diizinkan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah antara air dan air. Saya boleh bayangkan, tatkala engkau mulai menguduskan diri, engkau mulai menyelaraskan pikiranmu dengan kebenaran, menyelaraskan pikiranmu dengan firman. Perbuatan yang ajaib di antara kita akan terjadi karena ada penyertaan Tuhan. Ada tabut Tuhan yang menyertai setiap jalan langkah kita. Ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan yang terus-menerus bersama berjalan di antara kita. Sampai penggenapan janji Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Bangsa itu berjalan dengan tangan Tuhan yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi. Saya ingin katakan, gak ada persoalan di dalam hidupmu yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Gak ada persoalan di dalam hidupmu yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Penyakitkah itu? Rasakan. Tahun ini kau akan melihat tangannya yang ajaib menolong engkau. Tangannya yang ajaib menjamah engkau, memberikan kesembuhan. Mungkin ekonomi sedang merosot, tetapi kau melihat tatkala kau taat menyelaraskan hidupmu, pikiranmu dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Bahkan firman Tuhan kau akan dibawa oleh Tuhan naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Karena apa? Kita mau hidup di dalam kebenaran. Terjadi tatkala ada ketaatan, firman Tuhan katakan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah, di antara air dan air, dia dapat menyeberangi sungai Yordan. Sampai dikatakan dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Mulai hari ini jemaat Breakthrough akan dilihat oleh banyak orang. Hidupmu akan menjadi kesaksian.
Ingat tatkala engkau diberkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Berkat rohani bukan untuk dirimu sendiri, tetapi lingkunganmu, keluargamu, tetanggamu membutuhkan berkat-berkat rohani itu. Tatkala engkau memperoleh kesembuhan dan kesembuhan itu dipercayakan kepada kita dan kuasa itu nyata kepada kita, bukan hanya untuk kita saja, tetapi orang lain membutuhkan kesembuhan, tanganmu akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tatkala jasmanimu, tatkala ekonomimu diberkati oleh Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Tuhan. Di akhir tahun kami mengalami, tiba-tiba datang orang membawa berkat. Istri saya berdoa, untuk siapa Tuhan? Tuhan gerakkan untuk panti asuhan. Ya, ke panti asuhan. Istri saya untuk siapa ini? Rencana kita ke Jogja juga mau masuk panti asuhan. Rupanya tatkala kita ke Jogja, kita masuk gereja kecil yang isinya ada nenek-nenek di sana yang membutuhkan. Firman Tuhan katakan untuk ini. Akhirnya diberikan sesuatu untuk mbah-mbah yang ada di sana. Saya tahu itu perkara Tuhan yang luar biasa. Mungkin kalau dikantongi ya lumayan juga, tetapi Tuhan katakan dialihkan ke sana. Istri saya ikut aja. Tanya sama saya, saya ikut aja. Kenapa saudara? Karena saya tahu saya diberkati untuk memberkati. Makanya tatkala engkau diberkati, jangan bilang terima berkat langsung masuk kantong. Terima berkat, terima kasih, terima baru dikasih. Saudara, pengalaman-pengalaman yang banyak yang terjadi. Ya. Kalau Tuhan katakan Tuhan akan melipatkan di akhir tahun ini, saya mengalami. Tapi saya mengalami sukacita itu bukan untuk diri saya sendiri, ya, tetapi kami lakukan untuk Tuhan. Tatkala ada tantangan, mari kita akan mempersembahkan persembahan kita untuk ke Sumatera Utara. Di rekening saya masuk 1,5 juta. Apa kemudian saya tahan? Tidak, saya langsung kasih. Saya bersyukur kalau Tuhan mau, ya, di dalam hidup kita, dan kemudian kita mau taat, Tuhan lebih mau untuk mengerjakan pekerjaan itu. Sebab Tuhan akan membawa, Tuhan akan memperbesar nama Yosua, supaya bangsa Israel, orang Israel tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara, sampailah orang ini ke seberang sungai Yordan. Untuk hal itu tetap ada ujian. Untuk mereka hidup benar itu tetap ada ujian. Saudaraku, setelah bangsa Israel mengalahkan Yeriko, saudaraku, apa yang terjadi? Yeriko sudah ditaklukkan, dengan benteng yang kuat oleh karena kekuatan, oleh penyertaan. Tetapi di dalamnya ada saja orang-orang yang tidak taat. Ada bagian orang mengambil. Tuhan katakan seluruh barang yang ada di Yeriko, seluruhnya dipersembahkan. Tetapi ada rupanya orang yang punya barang banyak banget, yang malah disembunyikan. Setelah menang dari Yeriko, dia berhadapan dengan kota Ai yang penduduknya lebih kecil, tentaranya nggak sekuat Yeriko. Tetapi apa yang terjadi? Ada kekalahan di sana. Akhirnya Yosua berdoa sama Tuhan, Tuhan,
Kenapa kota yang besar ini dapat dikalahkan dengan kota yang kecil saja kita lari terbirit-birit. Rupanya saudaraku dikasih Tuhan, ada orang yang tidak sejalan lagi dengan firman Tuhan. Ada pelanggaran di tengah-tengah orang Israel. Akhirnya kekalahan terjadi. Saudara, kalau Tuhan mempersiapkan di tahun 2026 ini untuk kita mengalami perjanjian Tuhan, untuk kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk kita mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam diri kita, mari kita akan tetap menjaga segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tahukah saudara, dosa terus akan memberikan kayaknya harapan-harapan tetapi palsu. Dosa terus akan memberikan di depan kita harapan-harapan palsu supaya kita jatuh di dalamnya. Tetapi kalau kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada firman, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Saudara, saya ingin bacakan kembali di dalam kitab Yoel pasal 2. Supaya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu berbicara, Tuhan itu berfirman, bukan hanya sekedar berfirman, tetapi Dia akan menggenapinya. Saya akan baca mulai di ayat 23. Hai Bani Sion, hai breakthrough, hai GPI breakthrough. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allah. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya padamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti daun dicurahkan bersama-sama. Ayo baca sama-sama ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan kandung, dan tempat pemerasan melimpah anggur dan minyak. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengiring. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara, tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat 25 di garis bawah. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. 2005, 2025 sudah banyak belalang pindahan makan berkat kita. Kita tinggal melongo saja. Tahu melongo, saudara? Coba bahasakan Indonesia apa itu melongo? Termangu-mangu, terbengong-bengong, kok duitku diambil oleh orang. Terheran-heran, padahal sudah hati-hati. Daunnya dimakan pohonnya. Setelah dimakan pohonnya, daunnya, saudaraku, kulit-kulitnya mulai dimakan. Dimakan belalang pelompat. Sudah kulitnya dimakan, kayunya lagi dimakan. Udah gak ada harapan lagi, kayunya dimakan. Ditambah lagi akarnya dimakan. Saya ingin katakan bahwa mungkin tahun 2025 sudah tidak ada harapan lagi untuk kita mengalami kebangkitan. Tetapi firman Tuhan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, keempat belalang ini. Artinya Tuhan akan memulihkan. Yang terpenting, mari sertakan Tuhan di dalam setiap jalan hidup.
Kuduskan dirimu, selaraskan pikiran hatimu, hidupmu dengan firman Tuhan. Bagian Tuhan akan memulihkan keadaan. Saya ingin kasih tahu bahwa di awal tahun ini ada pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan pemain musik. Kita akan angkat pujian, hidupku menggenapi firman. Mari kita akan berdiri Bapak Ibu.
Sebab juga Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tangan gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buah, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan kepadamu. Hai jemaat Breakthrough, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab Ia memberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adil. Dan hujan itu dicurahkan 2 kali lipat, hujan awal dan hujan akhir. Tempat-tempat pengirikanmu akan penuh dengan gandum, tempat pemerasan anggur dan minyak akan menjadi bagian di dalam hidup. Karena engkau mau menguduskan dirimu, karena engkau mau menyelaraskan pikiran hatimu dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan, besok Tuhan katakan besok engkau akan mengalami perbuatan yang besar dan ajaib, dan itu akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Tatkala engkau mengimani, tatkala engkau meyakini setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan, maka itu akan menjadi bagian di dalam hidupmu. Itu akan menjadi bagian di dalam setiap jalan hidupmu. Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang sudah dimakan oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang peloncat, belalang pengirit. Tuhan akan mengembalikan itu, sehingga rohmu akan mengalami pertumbuhan, rohanimu mengalami pertumbuhan, keluargamu terus akan dipimpin dengan ketenangan, damai, sejahtera, ekonomimu terus akan mengalami pertumbuhan, imanmu terus akan mengalami pertumbuhan, sampai karakter Kristus nyata atas hidupmu, dan engkau dapat mengekspresikan buah roh di dalam hidupmu. Itulah bagian Tuhan untuk memberkati perjalanan hidupmu di tahun 2026. Yakini, imani, tanamkan, remakan firman Tuhan itu di dalam hidupmu, maka Tuhan akan menggenapi setiap janji. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Urapatakara lapaya syatakara. Kinala para mana katakaya syatakara para patakara lakas. O parante kekira lamaya syatakara la para mara. Mari masing-masing kau mendeklarasikan apa yang sudah kau dengar, apa yang sudah kau terima firman Tuhan hari ini dalam hatimu. Mungkin kau katakan, kau deklarasikan, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kau. Tahun ini di mana Tuhan terus akan melakukan, memenuhi setiap kandung, setiap minyak, setiap anggur di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah hidupmu, di tengah jalan hidupmu. Sampai 2006 engkau akan mengalami kebenaran, mengalami kasih, mengalami kuasa, dan mengalami mujizat dalam hidupmu. Orang patakara lapaya satakara lapara patak. Oriala marapaya satakara laparaba. Oriala dara patakara lapaya satakara lapa. Oriala dara lapaya satakara lapaya. Oriala dara patakara lapara 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 lapa. Oriala dara paya satakara lapa. Oriala marabara marabara marabara. Oriala pada patakara lapaya. Oriala dara paya satakara lapa. Oriala mara lapara lapara. Oriala mara lapaya. Oriala dara lapaya satakara lapa. Oriala dara para patakara lapa. Apa para lapara lapara lapara. Oriala dara paya satakara lapaya. Saudara, bukti dari Tuhan terus akan menyertai melindungi hidupmu. Mungkin saudara dengan cepat akan terus
ke depan dari sebelah kanan saya ada pengurapan ilahi, saudara. Urapan taka-taka ralamai. Ya, dari sebelah kanan saya langsung ke depan Bapak Ibu. Ibu
mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak jatuh tersandung, karena kebenaran Tuhan memimpin langkah hidup kami ya Bapa. Dan di awal tahun ini kami mau mendasari hidup kami dengan kebenaran-Mu. Biarlah setiap firman yang akan anak-anak-Mu ambil di hari ini merupakan sebuah pedoman perjalanan hidup kami. Kalau itu sebagai teguran, Tuhan, kami akan mengoreksi kehidupan kami. Kalau itu sebagai janji Tuhan, maka kami akan mengimaninya ya Bapa. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan Bapak Ibu mengambil ayat-ayat yang sudah disediakan dengan senyap, dengan iman bahwa ini adalah terang bagi jalan